Dukungan Eropa terhadap genosida Israel di Gaza, dan serangan Inggris AS terhadap Yaman, telah memberikan dampak signifikan terhadap impor produk minyak olahan Eropa pada paruh pertama bulan Januari. Akibatnya, ketahanan energi di benua tersebut menjadi rusak. Press TV mengutip laporan S&P Global Commodities menyebut Kuwait, pemain kunci di pasar minyak global, baru-baru ini mengalami kemunduran signifikan dalam ekspor bensinnya ke Eropa dengan penurunan drastis sebesar 43%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya tekanan terhadap pemilik kapal untuk menghindari Laut Merah, yang telah menyebabkan terjadinya baku tembak antara pasukan Amerika dan Yaman dalam beberapa hari terakhir. Situasi memanas setelah aliansi AS Inggris melancarkan serangan udara ke Yaman pada awal bulan ini. Kedua negara mengklaim bahwa mereka telah bertindak untuk melindungi pelayaran internasional dari serangan Yaman. Sementara serangan yang dilakukan oleh warga Yaman hanya ditujukan pada kapal-kapal Israel atau kapal-kapal yang bergerak menuju wilayah pendudukan Israel. Yaman telah menekankan bahwa ini adalah upaya yang ditargetkan untuk memberikan tekanan pada rezim Israel agar bergerak menuju gencatan senjata yang mendesak di Gaza. Serangan pejuang Yaman terhadap kapal Israel adalah reaksi alami terhadap tekanan negara-negara pendukung Israel agar menghentikan dukungan mereka sekaligus menuntut gencatan senjata di Gaza. Jika serangan terhadap Yaman terus berlanjut, perlawanan akan terus memberikan respons dan hal ini bisa semakin besar, ujar Khalid Al-Salah, pakar strategis. Mengingat serangan yang dipimpin AS terhadap Yaman, situasi ini sangat merugikan Eropa, yang secara signifikan berdampak pada impor sumber daya energi pada paruh pertama bulan ini. Rantai pasokan Eropa sudah tegang, mengalami penundaan, peningkatan biaya pengiriman, dan potensi kerugian finansial bagi bisnis yang bergantung pada rute Laut Merah. Tampaknya dukungan Eropa yang teguh terhadap Israel mempunyai dampak buruk bagi benua itu sendiri. Para pejuang Yaman hanya menargetkan kapal-kapal Israel dan kapal-kapal yang menuju Israel. Alternatifnya adalah mengambil rute lain dari Ras Al-Raja Al-Saleh. Transfer ini memerlukan waktu 15 hari atau lebih dengan biaya lebih tinggi. Faktor-faktor tersebut dalam jangka pendek akan menyebabkan inflasi. Para ekonom memperingatkan efek domino yang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang lebih buruk kepada konsumen Eropa dibandingkan inflasi tahun 2022 selama konflik Rusia-Ukraina. Mereka memperingatkan bahwa Eropa mungkin menghadapi biaya energi yang tinggi dan penundaan pengiriman yang dapat menyebabkan krisis ekonomi. Eropa berada dalam posisi genting karena tampaknya mulai melakukan keterlibatan militer di wilayah tersebut, mempertaruhkan kepentingannya di wilayah Teluk Persia dan hubungan perdagangannya. Sementara itu, para pejuang perlawanan Yaman dipuji oleh negara-negara Muslim karena menerapkan strategi efektif untuk menekan Israel agar menyetujui gencatan senjata di Gaza. Ketika dunia terus memantau perkembangan di Laut Merah, pejuang perlawanan Yaman terus berjuang untuk menekan Israel agar segera melakukan gencatan senjata di Gaza. Malaysia mulai jadi korban Laut Merah, RI tunggu waktu. CEO Maersk Vincent Clerc memperkirakan gangguan pelayaran global akibat serangan terhadap kapal di Laut Merah kemungkinan akan berlanjut selama beberapa bulan. Menanggapi serangan pasukan Houthi yang didukung Iran, Maersk dan perusahaan pelayaran besar lainnya telah mengarahkan ratusan kapal komersial untuk menghindari Laut Merah dan memilih rute yang lebih panjang mengelilingi Afrika. Jadi bagi kami ini berarti waktu transit yang lebih lama dan mungkin gangguan pada rantai pasokan setidaknya selama beberapa bulan, mudah-mudahan lebih singkat, tapi bisa juga lebih lama karena perkembangan situasi ini sangat tidak dapat diprediksi, kata Clerc, seperti dilansir Reuters. Menurut Clerc, tarif angkutan telah meningkat 2 kali lipat sejak awal Desember. Sementara sumber asuransi mengatakan premi asuransi risiko perang untuk pengiriman melalui Laut Merah juga meningkat. Para eksekutif perbankan juga telah menyatakan bahwa mereka khawatir krisis ini akan menciptakan tekanan inflasi yang pada akhirnya dapat menunda atau membalikkan penurunan suku bunga. Hal ini sangat mengganggu karena hampir 20% perdagangan global transit melalui Selat Bab al-Mandab. Ini adalah salah satu arteri terpenting dalam perdagangan global dan rantai pasokan global, dan saat ini sedang tersumbat, kata Clerc. Biaya naik.
Serangan milisi Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah berakibat jalur pelayaran besar mengambil rute yang lebih panjang melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan, Afsel. Malaysia sudah merasakan dampak dari perang tersebut. Perusahaan pelayaran mengaku mengalami kenaikan biaya pengiriman dari Port Klang ke pelabuhan utama Eropa, Rotterdam. Misalnya untuk kontainer 29 feet tadinya $975 $15 juta menjadi $3.300 $51 juta atau naik 238%. Sedangkan biaya pengiriman kontainer berukuran 40 kaki meningkat dari $1.650 $25,9 juta menjadi $5.100 $80 juta atau naik 209%. Harga naik karena risiko, premi asuransi, dan pengalihan rute pengiriman. Hal ini akan diteruskan ke konsumen jika mereka tetap bertahan, kata ekonom setempat, Jeffrey Williams, dikutip dari Free Malaysia Today, FMT. Serangan Houthi sejak November tahun lalu berakibat terganggunya jalur perdagangan Eropa, Amerika, termasuk Malaysia dan ASEAN. Sementara itu, Federasi Produsen Malaysia, FMM, telah memperingatkan eksportir dan importir bahwa tarif angkutan kemungkinan akan meningkat dan bisa saja hingga 3 kali lipat untuk tahun ini. Manajer Umum Otoritas Pelabuhan Klang K. Subramaniam mengatakan krisis Laut Merah akan mengurangi kapal yang singgah di Pelabuhan Klang Malaysia. Perjalanan dari Port Klang ke Rotterdam pulang pergi biasanya memakan waktu 65 hari melalui Laut Merah dan terusan Suez. Karena kini mengambil rute mengitari Tanjung Harapan, perlu waktu 85 hari untuk perjalanan pulang pergi. Sedangkan Muhammad Afzanizam, salah satu pengamat ekonomi Malaysia mengungkapkan, memanasnya Laut Merah telah mempengaruhi harga barang-barang impor di Malaysia. Harga barang impor juga akan mulai naik karena biaya pengiriman yang lebih tinggi, sebab kapal kontainer terpaksa menempuh rute jauh lebih panjang melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan dibandingkan dengan Laut Merah, kata Muhammad Afzanizam, dikutip dari Straits Times. Data menyebutkan bahwa ekspor dan impor Malaysia melalui laut masing-masing berjumlah sekitar 53,5% dan 60% dari total ekspor dan impor. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum DPP Insa Carmelita Hartoto mengatakan bahwa Indonesia belum terdampak dengan memanasnya peristiwa di Laut Merah akibat perang Israel-Palestina.